Saya kembali menuntut direktur rumah sakit ini karena saudara saya kakinya dipotong. Ya, dipotong kakinya. Tanpa ditanya keluarga. Maaf kepada yang ada di sini berobat. Ada buktinya. Direktur Wakori, masa kok potong kowe tidak di sana? Potong kowe? Tipu kita di sini kan? Tipu kita di sini. Manajemen. Loh, sekarang ini. Seorang emak-emak di Medan, Sumatera Utara diduga menjadi korban malpraktik setelah dokter bedah di RSU Mitra Sejati mengamputasi kaki kanannya tanpa persetujuan keluarga. Padahal pihak keluarga hanya menyetujui operasi pada satu jari kaki yang terinfeksi akibat tertancap paku. Enggak ada dibilang sakit apa, cuma jari kakinya warna hitam dioperasi. Oke. Insiden ini memicu kemarahan keluarga korban yang kemudian mendatangi rumah sakit untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam sebuah rekaman video terlihat keluarga pasien meluapkan amarah mereka kepada manajemen rumah sakit. Korban, Julita Sembiring, awalnya dirawat karena infeksi pada jari kakinya. Dokter bedah yang menangani meminta agar satu jari kakinya dioperasi. Namun, setelah operasi selesai, keluarga justru mendapati bahwa kaki kanan Julita telah diamputasi tanpa persetujuan mereka. Senin itu saya tunggu. Kalau tidak gini dibikin, nggak ada respon rumah sakit. Kalau rumah sakit ini ada nggak terus malam beribut? Epredi Sembiring, suami korban, menuding dokter rumah sakit tersebut telah melakukan malpraktik. Ia menegaskan bahwa amputasi itu tidak pernah disetujui oleh keluarga sebelumnya. Baca meliputkan sini. Ngapain? Baru Ngawas sama wadir. Aku gak perlu wadir bro, gak perlu. Aku perlu direktur sama punya yayasan ini, punya sekolah ini. Ini, ku ributin apa? Izinnya belum berlaku izin semua ini, rumah sakit ini ya. Berdasarkan manajemen RSU Mitra Sejati Medan, Julita Sembiring awalnya mengalami luka di jari telunjuk kaki kanan akibat tertusuk paku. Namun, ia memiliki riwayat diabetes mellitus dengan kadar gula darah yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan infeksi berat dan kematian jaringan yang terus menyebar. Rumah sakit mengklaim bahwa mereka telah mendapat izin dari keluarga untuk melakukan operasi pada jari-jari yang terluka. Namun, saat operasi berlangsung, tim medis menemukan bahwa jaringan yang mati telah meluas hingga ke betis. Pihak rumah sakit kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan tim medis yang menangani kasus ini. dibuat formulir. Jadi formulir itu yang bunyinya dulu yang saya tanda tangani. Satu, setuju saya bahwa istri saya dibius. Yang kedua, setuju saya bahwa istri saya operasi. Nah, cuman yang dua itu yang saya tangani. Baru sebelum juga turun ke ruang operasi, sudah ditanya sama pegawai dokternya bahwa ditanya sama dia, ini kan nggak akan diamputasi? Enggak, hanya jari saja Bu dioperasi. Jadi kan Pak katanya, jadi kan ya, saya sebagai keluarga dan juga anak kan percaya saya sepenuhnya. Jadi tibalah waktunya masuk ke ruang operasi. Kira-kira jam 4 sore. Hari Senin ini kali Pak. Nah, hari Senin ini kali. Ini kan hari Kamis. Hari Senin ini kali lah. Kita operasi jam 4 sore masuk ke ruangan. Jadi kalau operasi, kalau itu kan keluarga nggak bisa masuk. Jadi keluarga kan di luar. Menunggu. Selang tunggu kira-kira jam hampir jam 6, dipanggillah keluarga. Nah,
Jadi datanglah anak saya yang paling tua, yang perempuan. Jadi datang kata perawat bagian operasi, ini kaki ibu Julita katanya. Nah, ini kaki ibu Julita. Jadi kan terkejutlah kami. Sementara di surat keterangan itu operasi bukan amputasi. Bukan amputasi Pak ya. Nah, bukan amputasi. Nah, jadi kami pertanyakan, kenapa lain yang tidak acara, kenapa lain ikut tindakan? Jadi datang kata dokter itu menjawab, udah dipanggil apa tadi itu panggil bidannya perawatnya tadi keluarga nggak ada katanya. Sementara ada keluarga yang standby di kursi samping pintu operasi. Udah jelas karena ini tidak ada persetujuan saya tanda tangani bahwa istri saya diamputasi. Berarti ini kelalaian dokter. Nah, terus setelah kejadian itu karena saya tidak terima, jam hampir setengah 12 malam saya dipanggil oleh Menko rumah sakit ini. Nah, dipanggil saya ke ruangan yang tertutup, datang dokter itu. Nah, katanya datang ke Menko-nya, nah, kami minta maaf ya, minta maaf. Nah, itu tindakan dokter karena emergensi. Dan saya bilang sama dia, apakah istri saya ini korban kecelakaan atau bagaimana? Setahu saya kalau dibilang emergensi, korban kecelakaan yang tidak bisa ditunggu waktunya, berarti nyawanya mau selesai. Ini istri saya tidak begitu, saya bilang. Saya minta pertanggungjawaban karena seumur hidup istri saya itu udah cacat. Nggak ada di apa? Itu pernah kena paku saja. Bukan diabetes atau gimana? Ada juga yang diabetesnya. Nah, tapi awalnya sehingga masuk ke rumah sakit ini karena kena paku. Kita diobati tapi infeksi dia.